Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 algoritma 2 ingin mempresentasikan TB kami yang berupa intercluster. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Saidi dengan NIM 2005. Saya Muhammad Rafan dengan NIM 1013. Saya Novel Revalino dengan NIM 3041. Saya Ramadhan Abdal dengan NIM 2021. Oke, jadi pada open cluster ini kami ingin menyelesaikan masalah yaitu parameter sweep, di mana kami mencoba berulang kali kombinasi untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Nah, pada simulasi ini kami mensimulasikan pada persamaan matematika khususnya trigonometri, di mana kami menguji ribuan kombinasi dari titik x dan y dari penjumlahan sinus dan kosinus sebanyak ribuan kali. Jika masalah ini dikerjakan secara serial, maka akan memakan waktu yang sangat lama. Makanya di sini kami menerapkan algoritma workflow agar pekerjaannya menjadi paralel sehingga akan menghemat banyak waktu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang library yang kami gunakan. Mungkin boleh ada di sini. Untuk multiprocessing sendiri adalah digunakan untuk memparalelisasi pada lokal, yaitu pada core masing-masing core. Nampi sendiri adalah untuk fungsi matematikanya, time sendiri untuk waktu awal dan waktu akhir, biasa util untuk melihat performa masing-masing yang ada di komputer. Untuk matplot sendiri itu untuk membuat grafik, trading untuk menjalankan di latar belakang, function tool atau reduce itu untuk fungsi reduce yang jika dibutuhkan. Terakhir untuk memory profiler atau memory research itu untuk penggunaan memori. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi pertama yaitu fungsi berat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kami mengambil masalah yaitu parameter sweep dengan model paralel yaitu workflow. Dan di bawahnya kami mendefinisikan fungsi berat yaitu untuk mensimulasikan CPU bound untuk satu titik parameter. Di bawahnya kami Santai. Lupa. Di bawahnya kami mendeklarasikan variabel skor dengan nilai awal 0, dan di bawahnya kami melakukan perulangan sebanyak 1000 kali, dan di setiap perulangan tersebut kami dilakukan perhitungan dengan menjumlahkan nilai dari sinus x dikali i ditambah dengan nilai kosinus y dikali i, dan setelah setiap perulangan tersebut selesai, nilai skornya akan dikembalikan ke dalam variabel skor sebelumnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke fungsi serial reference, di mana fungsi ini merupakan implementasi serial dari perhitungan model algoritma kita. Nah, pada program di dalam fungsi serial reference dia menerima parameter inputan kita yaitu n. Nah, di dalam fungsi tersebut variabel grade diinisialisasi dengan nilai np.line_space dengan nilai minus 10 sampai 10, yang mana itu dia membuat array dari minus 10 hingga 10, dan di dalamnya dia akan menjalankan integer np.square root dari n. Maksudnya adalah n tersebut akan menjadi nilai akar kuadrat kita. Misalnya nilai kita adalah 10.000, maka square root dari 10.000 adalah 100. Maka dari itu terdiri dari 100 nilai sumbu x dan 100 nilai sumbu y yang akan dikombinasikan menjadi 10.000 nilai n. Selanjutnya kita inisialisasi nilai awal dari variabel total score yang itu adalah 0, yang mana nilai variabel ini akan menjadi nilai penampung dari hasil yang kita hitung. Barulah selanjutnya kita lakukan nested loop, yang mana ini merupakan inti dari parameter sweep kita. Terdapat nested loop untuk x dan y dengan batasnya adalah grade yang sudah dihitung square rootnya, dan di setiap loop tersebut total score akan diakumulasikan dengan memanggil fungsi dari fungsi berat yang sudah dijelaskan sebelumnya yang menerima parameter x dan y. Barulah setelah selesai perulangan tersebut dikerjakan, fungsi ini akan mengembalikan nilai total score yang sudah diakumulasikan total dari seluruh tersebut. Saya akan menjelaskan tentang implementasi dari paralel lokalnya, di mana di paralel lokal itu ada dua fungsi. Yang pertama ada worker lokal. Worker lokal merupakan fungsi instruksi untuk dia itu menghitung nilai total dengan memanggil fungsi berat tadi. Jadi dia itu bahkan mengambil nilai-nilai dari chunk x
dan bakal dihitung nilai totalnya. Nah, selanjutnya di dev paralel lokal sendiri, disinilah nilai dari semuanya itu dibagi dengan fungsi NP array split untuk mendapatkan nilai chunk x. Jadi chunk x itu merupakan nilai yang sudah dibagi-bagi gitu. Nah, selanjutnya nilai itu didistribusikan dengan np.pool agar semua didistribusikan ke semua core yang terpakai. Terus nilainya itu akan dijumlahkan untuk mendapatkan total hasil yang akurat dan disimpan kembali ke nilai hasil. Oke, jadi pada implementasi yang keempat ini kami melakukan implementasi terdistribusi menggunakan DAS. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, jadi kami sebelumnya sudah mendefinisikan IP dari klien kami, yaitu IP untuk masternya, di mana master ini menjadi scheduler. Nah, lalu di berikutnya data akan dibagikan pada fungsi grid dan juga chunk. Jadi setelah dibagikan secara terdistribusi dengan parameter n. Nah, lalu dibagi menggunakan feature kepada masing-masing worker yang ada. Lalu setelah dibagikan baru disimpan hasilnya. Nah, untuk berikutnya adalah fungsi monitoring. Untuk fungsi monitoring itu sendiri akan memonitoring CPU, memori dan juga waktu menggunakan library yang sudah digunakan sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi benchmark dan juga analisis yang akan ditampilkan. Nah, di mana pertama kali itu kami itu mendefinisikan nilai n-nya itu 10.000, yang dimana berarti grade matriksnya itu 100 kali 100 gitu. Terus kami juga mendefinisikan untuk memulai thread untuk memonitoring penggunaan CPU dan juga RAM. Nah, jadi di kasus ini tuh kami membandingkan 4 hal sekaligus. Yang pertama itu ada komputasi secara serial, berarti dia tuh hanya menggunakan satu prosesor. Jadi karena kami menggunakan n-nya 10.000, berarti total keseluruhannya dikerjakan oleh satu pekerja atau satu thread. Nah, selanjutnya ada paralel lokal. Kami itu membandingkan antara penggunaan 12 thread dan juga 13 thread. Kenapa kami memilih ini? Karena prosesor yang ada di laptop saya itu adalah 6 core 12 thread. Jadi di sini kami mencoba memaksimalkan ke-12 thread tersebut. Jadi 10.000 itu dibagi menjadi 12 pekerja. Sedangkan 13 ini adalah berada di atas ambang batas threadnya, karena laptop ini cuman ada 12 thread. Lalu kami mencoba untuk menggunakan 13 thread. Padahal batas maksimum dari spesifikasi laptop ini hanya 12 thread. Nah, terus yang terakhir baru yang dengan menggunakan DAX terdistribusi. Selanjutnya hasil tersebut akan dicetak dan juga akan divisualisasikan menjadi sebuah diagram di mana akan ada 4 grafik yang akan ditampilkan, yaitu grafik waktu, grafik speed up, grafik error dan juga grafik efisiensi. Selanjutnya juga akan ada tervisualisasi juga, yaitu grafik penggunaan CPU dan juga grafik penggunaan memori. Untuk simulasi pertama, kami akan menjalankannya di paralel lokal, di mana satu laptop akan menjadi DAX scheduler dan juga DAX workernya. Di sini kami mendefinisikan nilai 5.000, yang berarti ini akan memberatkan proses komputasi dari CPU. Jadi langsung saja kita jalanin. Yang pertama kita akan menjalankan untuk scheduler, terus di PowerShell itu lagi untuk DAX worker. Nah, karena kita sesuaikan IP-nya, ini IP-nya tuh tidak ada. Nah, ini pastikan dia sudah berjalan, DAX worker. Kita lihat. Nah, pada worker hanya ada satu worker, yang dimana itu merupakan laptop ini sendiri, dan juga laptop ini juga menjadi masternya. Nah, di sini kita akan langsung menjalankan simulasinya. Python main.py. Nah, ini tuh akan memakan waktu yang lumayan lama.
Nah untuk N tetap di 10.000 di nilai awal yang di definisiin. Yang berarti dia tuh akan menghitung matriks 100 kali 100 grid. Untuk grid 100 kali 100. Tinggal ditunggu aja sampai selesai. Nah, ini hasil setelah menjalankan di paralel lokal gitu. Ini maksudnya apa? Ini tuh dia menjalankan 12 kali yang 12P dan juga yang di bawahnya ada yang 13P. Nah, berikut adalah hasilnya. Untuk hasilnya itu sama semua ya, makanya karena dia sama, error di sini itu 0. Nah, untuk waktu pemrosesan serial itu paling lama. Sedangkan yang paling cepat itu adalah lokal 12P dan juga lokal 13P gitu. Untuk efisiensi ini karena dia serial hanya berjalan di satu komputer, makanya dia 100%, sedangkan yang lain itu enggak. Nah, dapat dilihat di sini pada DAX itu yang paling lama. Hal ini disebabkan karena di DAX ini hanya ada satu worker atau sama aja dia dijalanin di satu laptop. Jadi bebannya itu fokus ke satu laptop ini aja, nggak terbagi ke worker-worker lainnya. Jadi di sini yang paling cepat adalah lokal 12P. Sedangkan lokal 13P hanya berbeda sedikit dari lokal 12P. Nah, berikut adalah grafik hasil perbandingannya, di mana ini di waktu eksekusi kita dapat melihat yang paling lambat itu adalah DAX, sedangkan yang tercepat itu adalah lokal 12P atau 12 thread. Terus di speed up-nya itu tercepat ada di lokal 12P dan juga lokal 13P, hampir imbang, di mana serial ini yang menjadi acuannya. Untuk error semuanya 0 karena nilai hasilnya itu sama semua. Sedangkan di efisiensi paralel, serial itu 100% karena dia hanya bekerja secara serial, bukan paralel. Selanjutnya untuk konsumsi komputasinya itu dapat lihat ini tuh berubah secara fluktuasi ya di bagian CPU, sedangkan di bagian RAM itu flat tetap. Jadi penggunaan RAM-nya ya segitu-segitu aja. Tapi di CPU setiap dia itu naik, berarti itu proses komputasinya berat. Dia bisa aja sedang memproses matematika yang berat atau komputasi yang berat, sedangkan pas dia turun itu berarti komputasinya lebih ringan, dan dia selalu berfluktuasi gitu. Naik turun. Nah, selanjutnya pada tampilan DAX, mulai dari DAX dulu deh. Nah, kenapa ini ada 3? Karena kami membaginya itu menjadi 3 worker. Jadi walaupun di satu laptop dia itu terbagi menjadi 3. Worker aslinya cuma 1, cuman dibagi di worker lokalnya itu 3. Terus pada bagian sistem ini merupakan penggunaan CPU, memori dan bandwidth di grab di mana ya? Profile. Nah, ini tuh merupakan tumpukan fungsi yang dipanggil sebelumnya. Contohnya seperti yang di atas ini merupakan dari penghitungan total, dan ini juga untuk penghitungan self functionnya, ini untuk task dan lain ke bawahnya. Nah, kenapa di sini tiba-tiba ada lonjakan? Berarti di bagian inilah prosesnya itu paling berat gitu, di bagian yang melonjak ini. Sedangkan yang lainnya itu flat sama. Oke. Nah, untuk skenario kedua ini baru penerapan komputer clusternya, di mana kami menggunakan satu yang menjadi DAX scheduler, sedangkan 3 laptop lainnya menjadi DAX worker. Langsung saja pertama kali kita jalanin dulu yang laptop yang akan menjadi DAX schedulernya. Kita tunggu dulu sampai DAX schedulernya aktif. Nah, kalau udah baru kita hubungin laptop-laptop lain menjadi DAX worker. Laptop pertama, laptop kedua, dan juga yang terakhir laptop ketiga yang akan menjadi DAX worker. Tanda dia terhubung. Nah, untuk mengecek apakah mereka sudah terhubung, kita masuk aja ke dashboard dari DAX-nya. Nah, lihat pada worker. Nah, ini merupakan 3 laptop lainnya. Dapat dilihat ini juga ada speknya, RAM, memori, dan juga total thread. Nah, karena tadi waktu implementasi di lokalnya threadnya kan cuma sedikit tuh, cuma 12, sedangkan sekarang itu jadi 48 yang merupakan total dari semuanya, dan RAM-nya juga jadi 43,3 GB. Harusnya secara teori kalau kita menjalankan Python tadi, dia tuh bakalan lebih cepat. Nah, langsung saja kita eksekusi dengan codingan yang sama untuk membuktikan apakah dia memang benar jauh lebih cepat apa enggak. Untuk nilai N-nya sama. Nah, dapat dilihat untuk hasilnya sendiri itu di serial sama lokalnya itu kurang lebih sama ya seperti yang sebelumnya. Dapat kita pada hasil sebelumnya
60, 15, 15 detik. Sedangkan di sini juga 59, 14, 16 ya beda dikit. Tapi kalau kita lihat di bagian DAX ini tuh beda jauh banget dari cuma 60 dari 1 menitan ke 15 detik. Ya, hal itu menandakan kalau penerapan DAX distributed menggunakan 3 worker itu sangat memangkas waktu dari pemrosesan. Kalau kita lihat dari hasil perbandingan ini, DAX dari waktu eksekusi, DAX sudah mendekati yang lokal 12P. Terus ada di speed up masih lokal 12P yang paling unggul, di error sama masih 0 karena hasil yang kita dapat itu sama semua. Sedangkan di efisiensi paralel DAX itu hampir mendekati yang serial 100%. Nah, kalau kita lihat di bagian scheduler, untuk penggunaan CPU sendiri itu berada di maksimalnya 85,5%, tapi rata-rata di minnya itu hanya 4,8%, sedangkan memorinya itu hampir flat ya, sama di semua di rata-rata 100,8 MB. Kalau kita lihat di bagian tax, nah dia tuh kan kami membaginya ke 3 worker lokal, tetapi ini dapat lihat ada kejomplangan. Itu tuh terjadi karena walaupun kami membaginya menjadi 3, tapi load balancingnya itu nggak imbang gitu. Jadi itu nggak seimbang antara pembagian kerjanya. Nah, untuk penggunaan CPU juga dapat dilihat di sini. Penggunaan CPU-nya lebih rendah daripada yang sebelumnya di lokal, tapi penggunaan RAM-nya tergolong sama aja, flat. Nah, untuk lebih membuktikan kalau DAX itu lebih optimal, kami bakal lebih menambahkan lagi dari loopingnya itu dari 5.000 ke 10.000. 5.000. Bentar, fungsi berat. Kami akan menambahkan di sini menjadi 10.000. Secara otomatis komputasinya juga bakal lebih gede untuk membuktikan kalau DAX itu memang optimal. Langsung aja kita jalanin di mana nilainya tadi dinaikkan dari 5.000 ke 10.000 untuk lebih memperberat proses komputasinya. Apakah DAX akan unggul dibanding yang lokal 12P atau yang 13P? Bakal langsung monitoring aja. Oh ya, ini untuk yang tadi itu kan karena sudah menggunakan 3 laptop, makanya ini terbagi menjadi 3. Ini merupakan pemanggilan fungsi. Di sini dia paling banyak aktivitas, makanya di diagramnya sini ada melonjak. Kita lihat di grab, sedang menjalankan. Ini merupakan grafik sistem saat menjalankan program yang tadi, dimana sudah dinaikkan menjadi 10.000. Nah, berikut adalah hasil menjalankan setelah nilai yang kami naikkan ke 10.000. Nah, ternyata faktanya adalah lokal 12P tetap menjadi yang paling unggul. Kalau buat sekarang ternyata lokal 13P walaupun hanya beda sedikit, tapi di DAX-nya tetap kurang unggul dibanding yang lokal 12P. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa penyebab. Salah satunya bisa jadi karena penggunaan jaringan gitu. Jaringannya yang kurang kencang. Kalau buat grafik masih sama perbandingannya. Terus kalau untuk di taxnya juga sama, dia masih menggunakan 3 worker sistem. Didapat untuk penggunaan max CPU-nya 74,3%, memori 80,92, 79,93. Juga itu ini sih. Jadi kesimpulan yang kami dapatkan, penggunaan DAX distributed belum tentu menjadi jawaban yang paling tepat untuk proses ini, karena dapat kita lihat sendiri itu pada waktu eksekusinya yang paling cepat justru yang lokal yang trade-nya dibagi itu, baik itu lokal 12P maupun lokal 13P yang tetap menjadi yang paling unggul. Penggunaan CPU-nya juga